ketika dibenturkan bumi itu, dan datang Rabbmu serta malaikat datang berbaris-baris, bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan di hari itu didatangkan jahannam. Di hari itu manusia ingat, sadar atas apa yang dia lakukan, semuanya telah dicatat oleh Allah untuk dia pertanggungjawabkan sekecil apapun yang pernah dia lakukan di dunia. Demikian pula di surat Al-An'am 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Mereka itu menunggu, tidaklah menunggu kecuali datangnya para malaikat atau datangnya Rabbmu Allah atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ayat-ayat ini sama dengan ayat ke-210 dari surat Al-Baqarah ini. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Qala yahbitu hina yahbit wa bainahu wa baina khalqihi sab'una alfi hijab minha an-nur wal-dhulma wal-ma' fa yusawwitu al-ma'u fi tilka dhulma sautan tanqali'u lahul qulub. Ketika Allah turun, Allah datang untuk menyelesaikan hisab qada hambanya. Antara Allah dengan hambanya ada 70.000 hijab, 70.000 tabir, yang diantaranya adalah cahaya, kegelapan, dan air. Air tersebut bersuara, suara gemuruh yang sangat dahsyat. Di dalam kegelapan yang karena dahsyatnya mengecil dan takut hati makhluk, hati manusia di hari tersebut. Ya'tiyahullah fi zulalin minal ghamam. Kata Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, ghamam huwa ghairu sahab. Dia ini beda dengan awan biasanya. Tidak seperti awan yang kita ketahui. Walaupun secara umum ghamam dalam bahasa Arab maknanya awan. Tetapi yang dikehendaki dalam ayat ini bukan awan seperti yang biasa kita lihat. Dan itu kata Mujahid tidak pernah turun kecuali ketika Allah memberikan kebaikannya kepada Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dinaungi mereka oleh Allah dengan ghamam, awan ini. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Hanya itu kata Imam Mujahid. Di bulan minal ghamami, datangnya Allah bersamaan dengan awan ini, seperti disebutkan pula oleh sebagian ulama tafsir, yaitu Muqatil Ibnu Hayyan. Awan ini bentuknya menyerupai kabut yang putih. Tentunya ayat-ayat semacam ini disebutkan oleh Imam Makhul, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Malik, guru Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'id, Laits bin Sa'ad Al-Misri, Imam Ahmad, dan yang lain
mereka sebutkan amirruha kama ja'at bila kayf. Biarkan ayat itu datang dan jangan ditanyakan bagaimananya. Jangan sekali-kali kamu tanya kalau ayat menyebutkan Allah datang bersamaan dengan turunnya awan putih dan bersamaan dengan turunnya para malaikat. Jangan ditanya bagaimana datangnya Allah. Bagaimana itu kejadiannya. Amirruha kama ja'at. Biarkan ayat itu kamu baca seperti itu. Lebih jelas disebutkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu qira'atuhu wa suqutu alayhi laisa li ahadin an yufassirahu illa Allah wa rasuluh. Setiap ayat yang Allah sifati dirinya dengannya, seperti ayat ini, Allah sebutkan sifatnya yaitu Allah datang. Jelas-jelas Allah sebutkan dalam ayat yaktiyahumullah, Allah datang kepada mereka. Allah sifati dirinya dalam Quran, maka tafsirannya adalah bacaannya. Sebagaimana kita baca. Penafsirannya seperti bacaannya. Allah datang ya berarti maknanya Allah datang. Wasukutu alaih, dan kita diperintahkan untuk tidak membahas lebih dari itu. Membahas tentang hakikatnya dan bagaimananya. Karena kalau itu diperlukan, pasti akan Allah jelaskan kepada hambanya. Tidak seorang pun boleh menjelaskannya kecuali itu hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan dan keterangan para imam, panutan kita. Di situ ada Imam Malik, ada Makhul, ada Zuhri, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad. Mereka ini ulama-ulama besar dan imam-imam kaum muslimin yang kembalinya kepada mereka lah rujukan kita dalam memahami agama ini. Mereka yang lebih mengerti dan jauh lebih berilmu dari kita. Wal malaika, demikian pula para malaikat, yaitu kata Ibnu Katsir, para malaikat datang di hari itu, yaumul qiyamah, dengan turunnya awan putih tersebut. Di ayat lain di surat Furqan 25 Allah sebutkan yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Di hari terpecah-pecah langit itu bil ghamam, dengan turunnya awan, dan turun pula para malaikat Allah. Mirip ayat itu dengan ayat ini di surat Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Hal ini pertanyaan yang maknanya penafian. Sehingga maknanya tidaklah mereka itu menunggu kecuali hari kiamat, di hari yang Allah akan datang kepada mereka. Yang duruna di sini tidak dapati ya ta'adda dengan harf ila. Tidak disebutkan yang duruna ila ini. Dan dalam bahasa Arab yang durun kalau tidak ya ta'adda dengan ila, maka maknanya adalah yang tadiru, menunggu, menanti.
Ya'tiyahumullahu fi bulalin. Fi dalam ayat maknanya adalah ma'a. Karena huruf dalam bahasa Arab yatanawab ba'duhu ba'dha. Yatanawab ba'duhu ba'duha ba'dha. Sebagian bisa menggantikan makna atau posisi yang lain. Fi maknanya dalam ayat ini ma'a. Bersamaan. Allah datang bersamaan dengan awan yang putih tersebut. Ditafsirkan demikian karena tidak benar kalau fi diterjemahkan atau ditafsirkan seperti apa adanya yang maknanya dzarfiyah dalam bahasa Arab. Di dalam. Fi itu di dalam. Kalau diartikan seperti itu secara letterless, maka mengandung makna seakan Allah datang di dalam awan, diliputi oleh awan. Dan itu tidaklah benar. Bertentangan dengan kekuasaan Allah dan maha sucinya Allah SWT untuk diliputi dengan sesuatu dari makhluknya. Tetapi fi di sini maknanya ma'a. Ya'tiyahumullahu fi bulalin minal ghamam. Allah datang bersamaan dengan awan. Seperti yang disebutkan tadi di surat Furqan, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Seperti disebutkan oleh para ulama tadi, Muqatil, dia berbentuk seperti kabut putih, awan yang putih seperti kata Imam Mujahid, yang itu hanya Allah berikan kepada Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Tentunya awan itu ketika putih, cuaca juga masih terang dan hawa pun terasa sejuk. Beda kalau awan itu merah atau bahkan hitam. Tentu cuaca pun gelap, alam gelap, dan orang tentunya tidak senang atau bisa mengurangi aktivitas mereka. Beda kalau kemudian awan itu putih, cuaca sejuk, dingin, tentu pemandangannya pun sangat menakjubkan, pemandangan yang sangat indah. Datanglah Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan awan yang putih tersebut dan para malaikat. Datang para malaikat, makhluk Allah yang suci, di mana mereka datang di hari kiamat, turun ke dunia atau ke bumi, dan itu berurutan sebagaimana disebutkan di dalam riwayat dari malaikat yang berada di langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi kita, turun ke langit dunia, kemudian diikuti oleh malaikat di langit yang kedua yang di atasnya, turun, kemudian malaikat yang di langit yang ketiga, demikian seterusnya, turun berangsur-angsur seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Furqan 25 tadi, wa nuzilal malaikatu tanzila, dan diturunkan para malaikat itu berangsur-angsur, berlomba-lomba. Dan tentunya ayat ini mengajarkan kepada kita keadaan yang sangat membuat hati seorang mukmin takut untuk kemudian dia banyak mempersiapkan diri dengan amalan saleh guna dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang yang jauh dari siratal mustaqim menyelewengkan ayat-ayat semacam ini dengan diterangkan datang Allah, maksudnya datang perintah Allah atau datang ciptaan Allah.
dibelokkan. Padahal jelas-jelas Allah sebutkan datang Allah. Ya'tiyahumullah, Allah datang pada mereka. Dan lebih jelas lagi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain banyak, ketika umat manusia meminta syafaat kepada para rasul atau para nabi di hari kiamat, pada Nuh, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Musa, Ibrahim, Isa, dan berakhir kepada Rasulullah SAW. Sampai mereka semua menolak karena malu menghadap Allah dan merasa punya dosa. Akhirnya Rasulullah yang maju menghadap Allah sampai sujud di hadapan Arsy, memuji Allah dan mengagungkannya untuk dipercepatnya hisab. Maka Allah datang kepada umat manusia guna menghisab mereka. Allah di dalam Quran ada beberapa ayat yang juga menyebutkan tentang sifat ini, datangnya Allah. Antara lain di surat Al-An'am 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya para malaikat dan datangnya Rabbmu atau datang sebagian tanda-tanda ayat dari Rabbmu. Dan ini juga membantah penafsiran mereka, atau bukan penafsiran, penyelewengan mereka. Kalau yang datang itu adalah perintah Allah atau siksaan Allah, maka di dalam Al-An'am 158 ini ada pengulangan yang tidak ada guna. Karena Allah sebutkan mereka itu tidaklah menunggu kecuali datangnya malaikat atau datangnya Allah, Rabbmu, atau datangnya tanda Allah. Datangnya perkara atau perintah dari Allah. Kalau datangnya Allah itu perintah, maka ada pengulangan. Datangnya perintah Allah atau datangnya perintah Allah lagi. Dan pengulangan dalam ucapan, pengulangan dalam pembicaraan itu tercela kecuali kalau ada maksud dan manfaat yang diinginkan. Sementara di sini nggak ada. Tidak mungkin Allah mengulang keterangannya dalam makna yang sama. Ini ayat yang kedua. Demikian pula di ayat yang lain di surat Fajr tadi telah dibacakan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu Allah dan para malaikat datang pula bersop-sop, berbaris-baris. Dan ini tentunya bagi kita sebagai seorang mukmin menambah imannya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada seorang mukmin untuk meyakini segala sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya, karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Dan pembicaraan tentang sifat Allah sama seperti pembicaraan tentang zatnya. Karena kita tidak mengetahui zat Allah, kita pun tidak mengetahui sifat Allah. Yang bisa kita imani, bisa kita terima hanyalah kabar dari Allah atau kabar dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seperti kata para ulama tadi, para imam, terimalah seperti ayat dibaca, yakinilah, dan jangan ditanyakan bagaimananya. Di mana pada makhluk saja datang itu berbeda. Ada orang datang dengan semangat, dengan penuh vitalitas. Tentu beda dengan datangnya orang yang malas, loyo,
Datangnya seorang pemuda yang kuat dan perkasa, beda dengan kedatangan seorang tua yang pakai tongkat misalnya. Ya nggak sama datangnya. Bahkan juga di sisi lain, datangnya seorang pemimpin, seorang presiden atau raja, apa sama dengan datangnya tetangga kita atau orang rakyat jelata? Ya nggak sama tentunya. Padahal itu sesama makhluk. Bagaimana dengan Allah Al-Khaliq pencipta yang maha kuasa dan maha besar? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kita imani segala sifat yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita selewengkan kemana lain atau kita ingkari, karena itu bertentangan dengan perintah Allah untuk masuk di dalam Islam secara utuh, seperti ayat yang sebelumnya, kafah, untuk masuk Islam, menerima dan meyakini serta mengamalkan segala yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan di Bukhari Muslim, innal insan yaqlu bihi Allah azza wa jalla fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Setiap insan, setiap manusia, masing-masing kita akan menemui Allah dan hanya Dia dengan Allah. Dan hadis di Bukhari Muslim, Bukhari yang disebutkan oleh para ulama kitab tersahih setelah Quranul Karim. Hanya Dia dengan Allah Subhanahu wa taala guna mempertanggungjawabkan apa yang Dia lakukan di dunia. Yakhlu, berdua Dia dengan Allah. Dan si hamba melihat ke sebelah kanannya, tidak dia lihat kecuali yang pernah dia lakukan di dunia. Si hamba melihat ke sebelah kiri dan tidak dia lihat kecuali yang pernah dia lakukan di dunia. Semuanya dicatat oleh Allah. Apa yang pernah dia ucapkan, apa yang pernah dia yakini, apa yang pernah dia amalkan. Kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, semuanya dicatat. Oleh sebab itu mereka sesali di hari kiamat seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Kahfi, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak meninggalkan sekecil apapun, kecil besar semuanya dicatat olehnya. Wajibul ma'amilu hadira. Mereka dapati apa yang mereka amalkan di dunia, hadir depan mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan kali-kali Allah Rabbmu tidak mendolimi siapapun dari hamba. Kemudian si hamba, Rasulullah sebutkan, melihat ke arah depannya, tidak dia lihat kecuali neraka. Maka Rasulullah ajarkan kepada umatnya, takuti oleh kalian neraka itu, walaupun dengan bilah kurma. Kalaupun kalian hanya punya sebiji kurma, kalian belah, separuhnya kalian makan, separuh yang lain kamu berikan kepada orang lain. Sedekah. Remeh mungkin di mata kita, sepertinya sepele. Apa artinya cuma kurma separuh dibelah? Ya Allah, kurma sekecil apa buahnya? Tetapi ini nilai sedekah, pahala tetap akan dicatat oleh Allah, menyenangkan dan memberi orang lain. Kapan itu akan kamu dapati? Nanti di hadapan Allah, ketika tidak ada orang lain kecuali kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanan seluruh catatan amalan kamu, kiri semua catatan amalan kamu, dan di depan adalah neraka. Ternyata apa yang kamu amalkan
bermanfaat di hari itu. Tercatat kamu pernah sedekah dengan separuh kurma. Catatan kebaikan kamu yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Jangan remehkan perbuatan yang ma'ruf sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan perbuatan ma'ruf itu sekecil apapun. Seperti yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kaum mukminat kita untuk tidak meremehkan yang ma'ruf walaupun itu bersedekah dengan kaki kambing. Kalau ditakdirkan ibu rumah tangga itu tidak punya kecuali kaki kambing. Kaki kambing kita tahu terpecah begini di bawahnya dua, dan di antara pecahan kakinya ini ada daging. Ya tentu sangat tipis. Kalau yang biasa makan kikil kaki kambing tahu ada daging tipis sekali di antara jari atau kakinya yang menempel bumi. Kalau itu yang bisa kamu sedekahkan kepada tetangga kamu, orang lain, berikan. Jangan kemana remeh. Di riwayat lain juga Rasulullah perintahkan untuk diperbanyak uangnya. Kalau tidak uangnya kamu berikan ke orang lain. Sedekah, ma'ruf, perbuatan baik, amalan soleh. Akan kamu dapati catatan kebaikan itu kelak di hari akhir. Ketika Allah datang untuk qadha, untuk menghisab segala yang pernah kita amalkan di dunia. Baru ketika itu kamu sadari betapa manfaatnya amalan soleh itu. Betapa gunanya perbuatan yang ma'ruf, seremeh apapun di mata orang. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat. Dan ini ancaman seperti Allah sebutkan bahwa orang-orang kafir itu tidaklah menunggu kecuali hari itu datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk faslul qadha, untuk menghisab mereka. Makanya Allah sebutkan waktu diyal amr, diselesaikanlah perkara hamba di hari itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala perkara itu diselesaikan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.